Sempat terlihat seperti tidak peduli pada Raffi Ahmad yang tengah mendekam di BNN. Yuni Syara akhirnya menjenguk Raffi Ahmad lewat utusan keluarga. Benarkah datangnya ke adik kemarin merupakan utusan dari Yuni Syara? Benarkah pula Yuni berjanji akan menjenguk mantan kekasihnya itu setelah pulang umroh nanti? Lantas seperti apakah saat para artis berbondong-bondong menjenguk Raffi Ahmad kemarin? Sejak Raffi Ahmad terbelit kasus narkoba dan mendekam di tahanan Badan Narkotika Nasional, sudah hampir 3 pekan, sosok Yuni Syara lah yang paling ditunggu menjenguk Raffi. Bukan tanpa alasan ditunggu, karena Yuni walau telah putus adalah wanita yang paling dekat dengan Raffi selama ini. Ya, ketika banyak artis berbondong-bondong menjenguk Raffi setiap hari, Yuni justru seperti tak peduli dan seolah menghilang. Tak sekalipun datang ke BNN membesarkan hati Raffi yang tengah terbelit kasus. Bahkan saat berjumpa dengan media di salah satu kesempatan, Yuni mengaku semenjak putus ia sudah lost contact sama sekali dengan Raffi. Tapi kemarin keadaan seolah berbalik. Krisdayanti adik Yuni Syara datang ke BNN bersama Raul dan Amora buah hatinya. Kedatangannya tentu saja untuk menjenguk Raffi. Krisdayanti berterus terang, meski ia kemarin tidak bersama sang kakak, namun Yuni menitipkan salam untuk Raffi. Lantas benarkah kedatangan Kade kemarin lantaran diutus Yuni? Wajar saja pertanyaan itu muncul, sebab di akun Twitternya, Yuni sudah berjanji akan menjenguk Raffi setelah banyak yang menyentilnya. Kenapa sebagai mantan kekasih, ia tak tergerak untuk mendatangi Raffi dan membesarkan hatinya. Saya sudah bukan jadi pacarnya Raffi, saya benar-benar lost contact dengan dia, sudah hampir 4 bulan gitu. Jadi saya betul-betul nggak tahu gitu. Cuman saya turut prihatin dan mudah-mudahan semuanya cepat selesai. Ya, Yuni titip salam untuk Raffi supaya sholat. Terus terang ya, kami prihatin dan berduka. Ya, keadaannya ya tentu ya semua disesuaikan dengan keadaan. Ya. Keadaannya kalau kita melihat Raffi yang ceria ya, kalau menurut saya sih ya dia dalam taraf yang pasrah ya, saat ini pasrah. Keadaannya sehat kok. Sehat. Sehat. Tambah gemuk tadi. Gemuknya namanya orang ya sehat dan dia nggak beraktivitas ya pasti ya cuma tidur dan makan. Ya dia banyak dikunjungi sama teman-temannya, tentu itu jadi satu vitamin buat dia. Entah apa saja yang dibicarakan Kade dengan Raffi di dalam gedung BNN, menjenguk dan bertemu langsung dengan adik dari mantan kekasih sepertinya dapat mengobati rasa penasaran terhadap masalah yang membelit. Sebagai adik Yuni, Kade cukup dekat dengan Raffi. Bahkan sehari sebelum rumah Raffi digerebek, Kade dan Raul sempat bersama Raffi hingga pukul 12 malam. Maka boleh jadi, selain untuk menghilangkan rasa penasaran dan membesarkan hati Raffi, Kade datang melakukan penjajakan agar Yuni lebih siap saat bertemu Raffi nanti. Menurut Kade, sang kakak saat ini masih berada di Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh. Mungkin di rumah Allah yang memohon kekuatan mental, karena menurut Kade, sepulang umroh Yuni berjanji akan datang ke BNN untuk menjenguk orang yang pernah amat dicintainya itu. Bohong banget supirnya, naikin barang katanya. Lukis dia. Ibra duduk di depan. Ya, Yuni masih umroh ya, mudah-mudahan dia pulang umroh bisa langsung ke sini.
keadaannya ya yang jelas kami prihatin karena pada tanggal 26 sesaat sebelum Raffi menjadi tahanan ya kami ketemu sampai jam 12 malam karena waktu itu menjadi satu bagian dalam sebuah acaranya Melly Guslo di satu TV swasta jam 12 malam. Jadi masih ngobrol sama Raul. Jadi ya terus terang kami tanggal 27 itu ya kaget sekali ya pagi-pagi dengar berita yang sangat tidak menyenangkan ini. Dan nyatanya bukan KD saja yang kemarin datang menjenguk Raffi yang tengah dirundung masalah. Sebelum maupun sesudah KD datang, berbondong-bondong artis datang ke BNN untuk memberi support kepada Raffi. Di antaranya Irfan Hakim, Oki Lukman, Choky Sitohang bersama istrinya, serta Citra Scholastika dan artis lainnya. Mereka merasa perlu datang menjenguk dan memberi support karena selama ini Raffi begitu baik kepada mereka. Ketika bertemu Raffi kemarin, mereka seolah tak percaya. Raffi yang tengah terbelit masalah menyambut mereka dengan ceria, seolah tidak menghadapi beban berat. Canda tawa khasnya tetap keluar sebagaimana hari-hari sebelum dia mendekam di tahanan. Inilah kondisi terbaru Raffi menurut penuturan artis yang mengunjunginya. Tadi juga saya dengar Bunda Dorce datang kan. Bunda Dorce yang suka beli ini apa? Bacaan zikir sama buku-buku doa. Ya, seger-seger aja ya. Ya. Sehat. Tawa-tawa. Cabi pipinya. Ya katanya Raffi kan biasanya pecicilan banyak gerak, kalau di sini kan ya tidur, diam, makan ya. Ini ya udah katanya jadi gendut. Cabi sih ya. Katanya sih dia kangen sama saya, sampai salto tadi ketemu saya. Aduh ibu, bener-bener salto, tapi saltum. Terima banget sih dia. Tapi sekarang jerawatan. Pas gue tanya kenapa Oki jerawatan, nggak ada pelampiasan. Aduh. Makanya Oki dateng. Bisul nunggu. Kami tadi melihat dia sehat, sukacita, bisa menerima keadaan. Lalu kemudian tadi ada Ruben, ada Bekti, ada Nikta Gina, kita juga bareng masuknya dan kelihatannya Raffi lebih happy pas sudah dikunjungi sama teman-temannya. Jadi cerita-cerita malah nyanyi-nyanyi di atas, malah dia sempat ngingetin kalau dulu kan aku mikirnya kenapa aku bener-bener pengen datang ke sini karena aku pikir dulu dia sempat jadi bagian dalam single aku juga gitu. Dia pernah ngisi buat jadi video klip aku juga. Jadi ya aku pikir kayak ada suatu kita punya satu maksudnya kedekatan untuk masalah pekerjaan juga gitu. Jadi ya dia tadi benar-benar yang kayak dia juga welcome gitu. Dia nggak menceritakan apa sih, maksudnya kayak hal buruk karena di sana juga yang jaga dia juga lucu-lucu gitu orang-orangnya. Maksudnya mereka benar-benar ngejaga Raffi, benar-benar tetap nggak stres di sana. Nyanyi lagu pasti bisa gitu, aku pasti bisa gitu, pengen cepet-cepet keluar. Terlihat lebih gemuk serta tetap energik dan ekspresif ketika dikunjungi oleh KD dan artis lainnya. Mungkin saja Raffi tengah menyembunyikan rasa galau. Bagaimanapun kehidupan di balik jeruji tidak senyaman di rumah sendiri. Benarkah Raffi sudah mulai bosan menjalani hari-hari di dalam gedung BNN? Benarkah pula Raffi akan angkat bicara mengenai kasusnya dan menggelar konferensi pers? Lalu bagaimana dengan surat yang dikirimnya untuk Mpok Nori yang terbaring sakit? Benarkah selalu dipeluk oleh Mpok Nori dan dibawa tidur? Saksikan Intens di segmen selanjutnya.
Ya namanya status tahanan ya kebebasannya ya sudah diambil oleh undang-undang ya. Pasca dijenguk utusan Yuni, Raffi Ahmad yang selama ini diam akhirnya bakal angkat bicara dan menggelar konferensi pers. Benarkah Raffi sudah mulai bosan menjalani tahanan di BNN? Lalu bagaimana dengan kondisi Pok Nori pasca mendapatkan surat dari Raffi Ahmad? Benarkah kondisinya makin membaik? Benarkah pula surat dari Raffi selalu dipeluk dan dibawa tidur oleh Pok Nori?